Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan memaparkan laporan akhir proyek kuliah akuntansi biaya mengenai observasi terhadap UMKM Arisan Dijaya. Masuk mengenai tentang Arisan Dijaya. Jadi Arisan Dijaya ini adalah UMKM yang bergerak di bidang usaha dagang, yang mana usaha ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Di UMKM ini ada dua jenis barang yang dijual oleh Arisan Dijaya. Yang pertama yaitu ada barang yang selalu ready atau yang barang yang selalu ada atau ready stock, dan juga barang yang pre-order. Kemudian Arisan Dijaya ini hanya menjual barang-barang dagangnya melalui media online, yakni melalui website pribadi dan juga melalui Shopee. UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2018. Selanjutnya yaitu mengenai barang dagang yang selalu ready stock, yaitu minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus ini memiliki banyak manfaat, untuk salah satunya yaitu beberapa manfaatnya yaitu untuk meredakan beberapa penyakit seperti asam urat, nyeri sendi, gangguan pencernaan, sakit kepala, dan masih banyak lagi manfaat dari minyak kutus-kutus ini. Untuk minyak kutus-kutus ini, Arisan Dijaya selalu ready stock di gudangnya dan selalu melakukan pembelian untuk restock barang setiap bulannya. Kemudian untuk jenis barang pre-order yang dijual Arisan Dijaya, ini banyak sekali produknya. Namun sistem pre-order ini bukan PO yang ada setiap bulannya. Atau dengan kata lain, barang ini hanya dijual semusim saja. Untuk barang pre-ordernya itu ada 4 macam, yang meliputi CD box isi 6 PCS, majalah buku, Teos tumbler, dan celana Ajuma. Berdasarkan kondisi yang dinyatakan sebelumnya, seharusnya dari pihak UMKM ini melakukan perhitungan dengan 2 jenis metode perhitungan biaya produksi, yaitu berdasarkan pesanan untuk 4 jenis produk sistem pre-order dan berdasarkan proses untuk minyak kutus-kutus. Akan tetapi, pada faktanya, pihak Arisan Dijaya tidak menghitung biaya produksinya dengan menggunakan 2 metode tersebut, melainkan memperlakukan semua perhitungan biaya terhadap produknya dengan satu cara saja, yaitu hanya dengan menjumlahkan semua harga beli produknya dan ditambahkan dengan ongkirnya. Kemudian dari pihak Arisan Dijaya juga belum menerapkan perhitungan EOQ untuk memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian kembali minyak kutus-kutus sebagai produk kontinunya. Sehingga pada observasinya kami mencoba untuk memperhitungkan EOQ-nya untuk merekomendasikan kepada UMKM Arisan Dijaya kapan waktu yang tepat untuk melakukan reorder minyak kutus-kutus. Di sini merupakan foto dan detail produk. Yang pertama ada produk ready stock yang selalu dimiliki UMKM Arisan Dijaya, yaitu minyak kutus-kutus. Yang kedua ada produk pre-order, yaitu CD box isi 6 PCS. Yang kemudian ada majalah buku, tumbler Taiso, dan juga yang terakhir merupakan celana Ajuma anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengklasifikasian biaya dari UMKM Arisan Dijaya. Yang pertama ada biaya yang diklasifikasikan berdasarkan unsur produknya. Nah, yang terdiri dari biaya bahan baku, yang di UMKM Arisan Dijaya itu ada biaya pembelian barang dagang, dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya tidak ada, dan sedangkan untuk biaya overhead pabriknya atau FOH-nya terdiri atas biaya bahan produksi, yang di dalamnya ada biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja tidak langsung yang termasuk biaya gaji karyawan, dan selanjutnya ada biaya lainnya yang terdiri atas biaya ongkir dan biaya internet. Dan yang kedua ada biaya yang diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan produksi. Yang pertama ada biaya prima atau prime cost, yang di UMKM ini terdiri atas biaya pembelian barang dagang yang sejumlah Rp140.433.500 dan biaya ongkir pembelian yang berjumlah Rp806.000, yang jika ditotal maka akan dihasilkan biaya prima sebesar Rp141.239.500.
Dan yang kedua ada biaya konversi atau conversion cost yang terdiri atas biaya gaji karyawan sebesar 2.200.000 dan biaya perlengkapan sebesar 1.600.000 dan biaya listrik, air, dan internet sebesar 160.000 yang jika ditotal akan menghasilkan biaya konversi sebesar 3.960.000 rupiah. Dan yang ketiga ada biaya yang diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan volume. Yang pertama ada biaya variabel atau variable cost yang terdiri atas biaya pembelian barang dagang, biaya ongkir kurir, dan biaya perlengkapan. Dan yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost yang terdiri atas biaya gaji karyawan dan biaya internet. Dan ada yang keempat yaitu biaya yang diklasifikasikan berdasarkan pembebanannya terhadap departemen yang terdiri atas biaya departemen produksi yaitu biaya pembelian barang dagang dan biaya untuk departemen jasa yang terdiri atas biaya ongkir pembelian. Dan kita masuk ke yang kelima yaitu biaya yang diklasifikasikan berdasarkan daerah fungsionalnya yang terdiri atas biaya manufaktur atau produksi dan biaya komersil. Untuk biaya manufaktur itu di UMKM ini terdiri atas biaya pembelian barang dagang dan biaya ongkir pembelian barangnya. Dan untuk biaya komersilnya terdiri atas dua macam yaitu biaya pemasaran yaitu biaya perlengkapan dan biaya administrasinya yaitu biaya gaji karyawan. Dan untuk klasifikasi yang keenam yaitu biaya berdasarkan periode pembebanannya terhadap pendapatan. Ini ada dua yaitu biaya produk dan biaya periodik. Untuk biaya periodiknya tidak ada, sedangkan untuk biaya produknya terdiri atas tiga yaitu biaya pembelian barang dagang serta biaya ongkir pembelian, lalu biaya perlengkapan dan biaya gaji karyawan serta biaya internet. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketujuh yaitu klasifikasi daftar harga beli produknya. Di sini ada tabel yang berisikan daftar harga beli produknya. Yang pertama ada minyak kutus-kutus yang dibeli per bulan sebesar 942 pieces dengan harga belinya 82.000 dan total harganya jadi 77.244.000 dengan ongkir 270.000 sehingga total harga beli untuk minyak kutus-kutus per bulan adalah 77.514.000. Dan produk yang kedua ada CD box isi 6 pieces yang dibeli per bulan sekitar 633 pieces dengan harga beli 32.000 hingga total harganya yaitu 20.256.000 dengan ongkir 180.000 dan menghasilkan total harga belinya sebesar 20.436.000 rupiah. Dan untuk produk majalah Bobo yang dibeli per bulannya 500 biji dengan harga beli 63.000 dan total harganya menjadi 31.500.000 rupiah dengan ongkirnya 108.000 dan menghasilkan total harga beli sebesar 31.608.000 rupiah. Dan untuk produk yang keempat yaitu Ceso Tumbler yang dibeli sebesar 78 pieces per bulan dengan harga beli 78.500.000 rupiah dan menghasilkan total harganya 6.123.000 rupiah dengan ongkirnya 150.000 dan akhirnya total harga belinya adalah 6.273.000 rupiah. Dan produk yang terakhir adalah celana Ajuma anak yang dibeli per bulan sekitar 247 pieces dengan harga beli 21.500 yang menghasilkan total harganya sebesar 5.310.500 rupiah dengan ongkirnya 98.000 dan total harga belinya menjadi 5.408.500 rupiah. Nah, kita masuk ke klasifikasi yang ke-8 yaitu klasifikasi daftar penjualan per satu bulannya. Untuk minyak kutus-kutus sendiri itu terjual sekitar 800 pieces dengan total pendapatan sebesar 70.400.000 rupiah dan CD box isi 6 pieces yang dalam sebulan terjual sebesar 633 pieces dengan total pendapatan sebesar 28.408.000
Rp45.000. Dan yang ketiga ada produk majalah Bobo yang terjual sekitar 500 pieces per bulan dan total pendapatannya Rp34.500.000. Dan yang keempat ada produk Tiesto Tumbler yang terjual 78 pieces per bulan dengan total pendapatan Rp6.981.000. Dan yang terakhir ada celana Ajuma Anak yang terjual sebesar 247 pieces dalam 1 bulan dengan total pendapatannya Rp7.780.000. Klasifikasian yang ke-9 yaitu daftar gaji karyawannya. Dalam UMKM Arisan Dijaya ini ada 4 admin yang dipergunakan untuk membantu proses penjalanan usaha, yaitu admin 1 itu untuk pengemasan diberi gaji sekitar 400.000 per bulan, dan untuk admin 2 itu untuk bagian pemasaran diberi gaji sekitar 800.000 per bulan, dan admin 3 itu juga untuk pemasaran per bulannya mendapat gaji sebesar 500.000, dan admin 4 juga mengatur di bagian pemasaran diberi gaji sebesar 500.000. Dan untuk klasifikasi yang terakhir yaitu untuk biaya lain-lain dari UMKM Arisan Dijaya ini ada 3, yaitu biaya bubble wrap sebesar Rp585.000 dan biaya isolasi dan print resi sebesar Rp455.000 serta biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp104.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk poin yang selanjutnya ada laporan biaya produksi untuk produk yang berdasarkan pesanan. Untuk UMKM Arisan Dijaya ini sendiri memiliki 4 produk yang dijual berdasarkan pesanan. Yang pertama ada CD box isi 6 pieces, yang kedua ada majalah Bobo, yang ketiga ada Tiesto Tumbler, dan yang keempat ada celana Ajuma Anak. Untuk masing-masing produk ini antara pembelian dan pengeluaran itu jumlahnya sama karena produk ini dijual sesuai pesanan yang diminta oleh customer. Untuk masing-masing detail dari berapa kuantitasnya berdasarkan di tabel ini, yaitu untuk CD box ada 633 unit, untuk majalah Bobo ada 500 unit, untuk Tiesto Tumbler ada 78, dan celana Ajuma Anak ada 247. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk laporan biaya produksi ada perhitungan biaya produksi. Untuk yang pertama, biaya bahan baku itu sendiri terdiri dari 4 produk tadi, yakni ada CD box isi 6, ada majalah Bobo, ada Tiesto Tumbler, dan yang terakhir ada celana Ajuma Anak. Jumlah dari biaya bahan baku ini sebesar 63.752.500. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya yang dibebankan terhadap 4 produk ini sebesar 260.000. Kemudian untuk BOP-nya terdiri dari 3 biaya, yakni biaya untuk bubble wrap untuk pengirimannya, kemudian yang kedua ada biaya isolasi dan print resi, yang ketiga ada biaya listrik, air, dan telepon. Total dari biaya BOP sendiri sebesar 1.144.000, sehingga diperoleh biaya produksi sebesar 65.725.000. Dan untuk yang terakhir ada harga pokok penjualannya, yakni sebesar 63.725.000 atau sebesar dengan biaya bahan baku, karena ini merupakan produk berdasarkan pesanan, sehingga antara pemasukan dan pengeluaran produk itu sama jumlahnya, sehingga HP penjualannya sebesar Rp63.725.500. Baik, yang untuk selanjutnya, untuk laporan biaya produksi untuk minyak kutus-kutus atau produk kontinu, yaitu untuk skedul kuantitasnya. Yang pertama,
Untuk persediaan awalnya tidak ada, kemudian untuk pembeliannya sebesar 942 unit, dan kemudian penjualan dalam 1 bulan itu sebesar 800 unit, kemudian diperoleh persediaan akhir tersisa 142 unit. Untuk perhitungan biaya produksi dari minyak kutus-kutus ini, yang pertama untuk biaya bahan bakunya yaitu sebesar 77.514.000 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan terhadap minyak kutus-kutus atau produk kontinu ini sebesar 140.000. Untuk BOP-nya totalnya ada 616.000 rupiah, sehingga diperoleh biaya produksi sebesar 78.270.000. Untuk terakhir yaitu perhitungan harga pokok penjualnya untuk persediaan awal tadi, yaitu sebesar dengan biaya bahan baku atau pembeliannya yaitu 77.514.000. Nah, untuk pembeliannya dalam 1 bulan ini tidak ada karena tidak melakukan pembelian, sehingga untuk persediaan akhirnya sebesar 11.684.299 yang diperoleh dari harga per unitnya dikali dengan persediaan akhir dari produk kontinu ini, sehingga harga pokok penjualannya ini diperoleh 65.829.299 rupiah. Baik, yang selanjutnya ini ada laporan laba rugi untuk periode 1 bulan yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya ada laporan laba rugi Arisan Jaya untuk periode 1 bulan. Di sini ada total penjualan sebesar 148.146.500 dengan nilai penjualan 0 dan harga pokok penjualan sebesar 129.554.700 rupiah. Dan harga laba kotornya sebesar 18.591.701 dengan biaya operasional hanya biaya pemasaran sebesar 1.800.000. Maka laba kotor dikurang biaya pemesanan maka diketahui laba sebelum pajaknya 20.391.301. Selanjutnya ada evaluasi. Setelah melakukan observasi, kami menyimpulkan bahwa UMKM ini menjual barang secara terus-menerus dan juga berdasarkan pesanan. Maka untuk beberapa item produk yang dijual tanpa memperhatikan pesanan, yaitu minyak kutus-kutus, kami merekomendasikan untuk melakukan perhitungan EOQ sebelum melakukan proses restock barang. Ini bertujuan supaya tidak terjadi masalah tentang kelebihan stok di gudang, yang dimana hal tersebut menjadi tidak efektif bagi keberlangsungan operasional usahanya, serta melakukan perhitungan dengan 2 metode agar mempermudah perhitungan total biaya produksi pihak Arisan Jaya untuk kedepannya. Terakhir ada penutup. Dalam rangka menutup laporan akhir ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep akuntansi biaya telah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses pengelolaan biaya dalam suatu UMKM. Melalui penerapan metode ini, kami berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi dan pengoptimalan efisiensi penggunaan sumber daya UMKM. Namun demikian, tentu saja masih terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Kami berharap laporan ini dapat memberikan saran dan dapat menjadi landasan bagi UMKM untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola biaya, meningkatkan kinerja operasional, serta mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.